selanjutnya kita sudah sampai di tujuan utama kita, yaitu di Pantai Ngerumput. Nah, untuk menuju ke pantainya kita berjalan kaki sekitar 5 menit saja dengan melewati persawahan yang ada di sisi kanan jalan setapak kecil. Nah, akhirnya kita sudah sampai di pantainya ya guys, yaitu di Pantai Ngerumput. Di sini kita bisa merasakan keindahan alam Yogyakarta yang sesungguhnya. Dari pasirnya yang halus hingga suara ombak yang membuat hati damai. Pantai ini dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi dan tumbuhan hijau yang memberikan suasana yang tenang dan asri. Selain itu juga memiliki formasi batu karang yang menambah keunikan dan kesan alami bagi pantainya. Selanjutnya, saya menaiki tangga yang ada di atas tebing bebatuan yang mana merupakan spot foto sekaligus menikmati hembusan angin pantai yang sejuk. Dan kami berjalan di bibir pantai sambil menikmati pasir halus dan ombak air di tepi pantai. Oke, lanjut perjalanan ke tempat wisata kedua kita, yaitu di Obelix Sea View. Obelix Sea View terletak di kawasan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang mana pemandangan laut yang memukau dengan latar belakang tebing-tebing curam yang menghijau. Pemandangan pertama yang terlihat di Obelix Sea View ini ialah tebing-tebing tinggi yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Ada juga terdapat banyak spot foto di sini seperti tebing dan pagar besi yang memberi kesan dramatis dan aman bagi pengunjung yang ingin berfoto dengan latar belakang laut biru. Di sini saya sedang berada di atas untuk melihat pemandangan alam yang indah dari ketinggian. Suasana dari view Obelix saat itu agak kabut karena telah terjadi hujan di sekitaran Gunung Kidul hingga membuat suasana menjadi sejuk dan basah. Di Obelix ini kami akan menikmati pertunjukan seni tari Dewi Sari yang sangat kami nantikan ketika di Obelix Sea View ini. Sambil menunggu jam pertunjukannya dimulai, kami masih berjalan-jalan menikmati suasana Obelix. Obelix Sea View juga menyediakan fasilitas yang sangat memadai bagi pengunjung. Salah satunya adalah musola. Jadi, meskipun sedang menikmati keindahan alam, kita tetap bisa menjalankan kewajiban ibadah dengan mudah. Selain itu, Obelix Sea View juga memiliki banyak tempat makan yang siap saji, yang dimulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Pada saat pukul 4:30, kami mulai berkumpul di halaman amphitheater untuk melihat pertunjukan seni tari Dewi Sri. Nah, di sini ada kejadian yang cukup mengecewakan ya teman-teman. Jadi gini, kami sudah menunggu sejak sore dan saat pertunjukan seni tari Dewi Sari akan dimulai pukul 5:30. Tiba-tiba panitia mengumumkan bahwa acara dibatalkan karena cuaca yang kurang mendukung. Tentu saja kami semua merasa kecewa karena sudah sangat menantikan pertunjukan ini. Setelah itu kami mampir sebentar untuk membeli bakpia yang ada di Obelix, dan setelah membeli bakpia kami pun langsung melakukan perjalanan pulang menuju kontrakan. Selanjutnya day 2 OTW Candi Prambanan.
Teman-teman, sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju Candi Prambanan sekitar 30 menit saja dengan menggunakan sepeda motor. Nah, akhirnya kita sudah sampai di Candi Prambanan. Di sini setelah tiba, saya langsung membuat video dan berfoto-foto di bagian depan tulisan Prambanan. Di sini kita sedang menunggu antrian untuk membeli tiket untuk masuk ke Candi Prambanan ya guys. Di sini saya sedang bersama teman-teman saya yang centang-centang ini. Hehe. Tunggu ya guys. Tada, sudah masuk ya guys. Nah, ini adalah tempat utama menuju Candi Prambanan yang mana banyak orang untuk melakukan spot foto termasuk saya sendiri. Hehe. Oke, dilanjut untuk memasuki Candi Prambanannya ya guys. Nah, ini adalah tampak suasana luar candinya ya teman-teman. Dari luarnya saja sudah tampak begitu indah, apalagi kalau udah di dalamnya ya. Yuk kita lihat. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita sedang dalam perjalanan menaiki tangga menuju Candi Prambanan, yang mana salah satu destinasi ikonik di Yogyakarta. Candi ini tidak hanya megah, tetapi juga kaya akan sejarah dan keindahan arsitektur yang luar biasa. Yuk ikuti terus perjalanan kita untuk melihat lebih dekat betapa menakjubkannya Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini, belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun, kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Shiwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikat. Dena asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu jaba pelataran luar, tengahan pelataran tengah, dan jeron pelataran dalam. Halaman luar merupakan areal terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Nah, sekarang saya sedang berjalan ke arah keluar Candi Prambanan dan diiringi dengan alunan musik gamelan yang semakin menambah suasana magis ini. Tak lupa kita mampir sebentar untuk berfoto bersama teman-teman yang pastinya instagramable banget. Sebelum melanjutkan perjalanan pulang, kami mampir dulu ke pusat perbelanjaan oleh-oleh yang ada di Prambanan. Ini waktunya berburu souvenir unik dan tentunya membawa pulang kenangan dari tempat yang luar biasa ini. Yuk ikuti, kita lihat-lihat barang-barang keren di sini. Day 3 OTW Solo dan Karanganyar. Ini adalah perjalanan kita menuju stasiun Lempuyangan menggunakan Maxim bersama teman-teman.
Oke, lanjut. Sekarang kita sampai di stasiun Lampuyangan dan siap menunggu KRL yang akan membawa kami menuju Solo. Nah, sekarang kita lagi nunggu KRL-nya sampai nih guys. Tungguin ya. Nah, akhirnya kereta kita sudah sampai nih. Yuk, ikutin. Kita buru-buru ambil tempat duduknya ya guys, soalnya rame banget, takut gak kebagian kursi deh. Let's go, semoga kita dapat tempat duduk yang nyaman ya. Nah, akhirnya kita dapat tempat duduk juga ya guys. Walaupun dempetan gak apa-apa deh, yang penting nyaman dan bisa istirahat sejenak. Let's enjoy the ride. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di Solo nih. Sebelum lanjut, mampir dulu ke Tenda Biru ya. Jangan lupa kita harus beli salad Solo yang terkenal enak banget. Yuk, ikutin kita. Kata orang, salad Solo itu enak banget. Dan ternyata setelah saya coba, ternyata kurang cocok di lidah aku guys. Tapi nggak apa-apa deh, sesekali udah nyobain juga salad Solo yang terkenal ini. Setidaknya bisa dibilang sudah pernah. Oke, lanjut perjalanan. Sekarang kita menuju Kemuning Skyview di Karanganyar ya guys. Penasaran banget sama pemandangan indah yang bakal kita lihat di sana. Yuk ikutin terus perjalanan kita. Nah, di tengah perjalanan kita kehujanan dan berhenti sebentar untuk memakai jas hujan. Tapi meskipun hujan, perjalanan menuju Kemuning Sky Hills tetap kami lanjutkan. Perjalanan menuju Kemuning ini ternyata sangat luar biasa indah ya teman-teman, karena dikelilingi kebun teh yang hijau yang ada di sisi kanan dan kiri jalan. Kemuning Sky Hills merupakan wisata buatan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Kemuning Sky Hills berada di ketinggian kurang lebih 800 sampai 1540 mdpl. Untuk harga tiket masuknya cuma 10.000 aja ya guys. Spot pertama yang kita kunjungi yaitu Jembatan Goyang, yang mana memiliki panjang 50 meter dengan tiket masuk 30.000. Berada di Jembatan Goyang, pemandangannya luar biasa indah. Dari atas kita bisa melihat kebun teh yang luas dan hijau. Selain itu, sensasi berjalan di Jembatan Goyang juga bikin adrenalin naik, tapi tetap aman dan menyenangkan. Nah, sekarang kita sudah menuju jalan keluar ya guys, sekaligus melakukan perjalanan untuk pulang. Day 4, Kampung Batik Kauman. Kampung Batik Kauman Solo adalah kompleks kampung wisata yang berfokus pada batik sebagai daya tarik utamanya. Di dalam kampung ini, para pengunjung dapat berkunjung dan berbelanja di toko-toko batik yang batiknya dibuat langsung oleh pengrajin batik dari kampung ini. Nah, selain itu, di kampung wisata ini, para pengunjung dapat belajar membatik dengan tarif tertentu. Bangunan-bangunan di kampung batik ini memiliki gaya arsitektur khas Jawa dan Belanda yang membuat gang-gang di kampung batik ini menjadi sangat instagramable. Proses batik Kauman yang pertama adalah menggambar pola yang diinginkan menggunakan pensil pola. Di sini kita diajarkan langsung oleh pengrajin batik tentang bagaimana cara menggambar pola menggunakan pensil.
pembuatan gambar pola aku nih. Oke, dilanjut ke tahap berikutnya ya guys, yaitu lilin malam, yang mana diproses dengan dipanaskan di atas kompor kecil. Kemudian setelah lilin mencair, dimasukkan ke dalam canting dan ditiup agar tidak terlalu panas dan tidak merusak kain, lalu dituliskan di atas kain. Nah, dan ternyata ngasih lilin malam itu nggak semudah itu loh guys, susah banget ternyata. Nah, tahap selanjutnya yaitu memberi warna pada batik, lalu melorot lilin malam dan proses pencucian yang dilakukan oleh pengrajin batik itu sendiri. Nah, sembari menunggu melorot lilin dan proses pencucian batik, kita melihat beberapa pengrajin batik membuat batik secara langsung. Oke, lanjut ke tempat kedua kita, yaitu Pasar Triwindu. Pasar Triwindu merupakan sebuah pasar di kota Solo yang penuh dengan barang-barang jadul, unik, dan antik. Pasar Triwindu terletak di Jalan Gatot Subroto, Kebrabon, Kecamatan Banjarsari. Itu memiliki 2 lantai dengan bentuk bangunan yang memiliki sentuhan retro dan jadul yang memukau. Lantai pertama digunakan untuk pedagang berjualan, sedangkan lantai 2 digunakan untuk jualan dan gudang penyimpanan produk pedagang. Barang-barang yang dijual di pasar tersebut sangatlah beragam, seperti patung wayang, piring-piring antik, lampu gantung nan indah, topeng-topeng yang unik, dan masih banyak lagi. Day 5 Museum Sono Budoyo. Di hari kelima ini, kami ke Museum Sono Budoyo untuk melakukan foto menggunakan baju adat Jawa. Nah, di sini kita lagi ngantri nih guys untuk foto di luar Museum Sono Budoyo. Tempat kedua untuk melakukan spot foto yaitu di titik 0 km. Nah, setelah dari Museum Sono Budoyo, malamnya kami berbelanja oleh-oleh yang ada di Malioboro. Nah, di sini kami menuju teras Malioboro yang mana isinya pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Jogja. Nah, di sini kami naik ke lantai atas untuk melihat dan membeli oleh-oleh seperti bakpia, pakaian, dan souvenir. Oke guys, saatnya kita pulang ke kontrakan. Bye-bye.